Sekarang kita masuk ke Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, semoga Allah sampaikan umur kita ya dan memberkahi ya Rajab dan Sya'ban kita dan menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Baik, untuk Sya'ban, innama sumiya Sya'ban li'annahu sya'aba. Sya'ban artinya sya'aba. Artinya apa? Ai zuhara baina syahrai Ramadan wa Rajab. Yaitu bulan yang terjepit, bulan yang nampak zuhara antara Rajab dan ya Ramadan. Wal jam'u sya'banat wa sya'aban wa sya'abin. Kemudian dia juga bermakna asy-sya'bu. Sya'bu artinya tafriq, berpencar. Ya, makanya ada kitab Sya'bul Iman, cabang keimanan. Sya'ban. Ada apa? Karena orang Arab jahiliyah atau masa pra-Islam punya kebiasaan berpencar-pencar nyari air untuk persediaan panasnya bulan Ramadan. Itu sejarah penamaan bulan Sya'ban. Ya, karena mereka punya kebiasaan mencar-mencar. Sya'ban, berpencar-pencar itu tadi bercabang-cabang dalam rangka apa? Persiapan untuk di bulan Ramadan yang begitu panas. Itu sejarah penamaan Sya'ban. Apa yang dianjurkan oleh syariat ini ketika kita memasuki bulan Sya'ban? Dianjurkan banyak berpuasa. Ya, dan ini momen di mana amal manusia direkap. Amal manusia diangkat, direkapitulasi secara tahunan itu di bulan Sya'ban. Hanya saja memang tidak disebut di pertengahankah, awalkah atau akhir Sya'ban. Ya, hadis Imam Nasai menceritakan bahwa para sahabat heran dengan puasa yang Nabi lakukan sering banget di bulan itu. Nabi nanya, bulan yang mana? Ya, mereka bilang bulan Sya'ban. Kata Rasul, Sya'ban yaghfalun nas anhu. Sya'ban itu emang bulan yang banyak orang lupakan. Padahal fihi yurfa'u a'malal ibad. Di bulan itu amal manusia sedang diangkat. Dan aku suka kalau pas banget amalku diangkat, bertepatan aku sedang berpuasa. Itu hikmah atau alasan kenapa Rasul sering banget berpuasa di bulan Sya'ban, supaya catatan amalnya bertepatan ketika puasa, ketika diangkat itu. Ya. Kemudian di hadis yang lain Aisyah cerita, lam yakun Nabi alaihi salatu wassalam yasum syahran akthar min Sya'ban. Rasulullah tidak pernah berpuasa lebih banyak, maksudnya puasa sunnah ya, dibanding puasa di bulan Sya'ban. Ya, dalam konteks puasa sunnah yang paling banyak Rasul lakukan berpuasa adalah bulan Sya'ban. Ya, kemudian sampai-sampai Aisyah juga bercerita di hadis yang lain, kana yasum hatta naqul la yuftir. Rasul sangat sering berpuasa di bulan Sya'ban sampai-sampai saya katakan dia tidak pernah meninggalkannya. Namun wa kana yuftir hatta naqul la yasum. Rasul pernah juga tidak puasa Sya'ban, pernah enggak puasa Sya'ban hatta naqul la yasum, sampai-sampai kami mengatakan dia tidak melakukannya. Ini amal gacoan. Ya, amal unggulan. Ini kalau ingat gacoan ntar kepikiran mie lagi ya. Jadi amal unggulan yang Rasul contohkan atau dorong untuk kita, yaitu bersaum, berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian bulan diangkatnya amal manusia sudah saya bahas tadi. Sebenarnya amal manusia diangkat itu bukan hanya bulan Sya'ban, tapi juga untuk pekanannya ada Senin dan Kamis. Ya, Senin dan Kamis itu ada dalam hadis Imam Muslim. Senin hari dan Kamis hari diangkat amal soleh manusia, pekanan itu juga Senin Kamis. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Rasul mendorong kita berpuasa di hari Senin dan Kamis, supaya pas banget catatan amal kita juga sedang berpuasa. Kemudian tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ini malam istimewa. Hadisnya banyak. Ada yang dhaif, ada yang palsu, ada juga yang sahih. Nah, kita pakai yang sahih aja. Ya. Kita lihat di situ. Ya, yatali Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Setiap malam nisfu Sya'ban, Allah menampakkan kasih sayangnya, menampakkan rahmatnya. Fayakfiru li jami'i khalqih. Kalau di hadis lain, ya, kalau di sini li ibadih. Di malam itu Allah ampuni seluruh hambanya, illa
li'ithnain, kecuali ada dua kelompok manusia yang Allah tidak akan ampunkan. Jadi semua manusia dapat ampunan, tapi ada dua manusia yang tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Dan semoga kita nggak termasuk dua kelompok itu. Siapa dua kelompok itu? Yang pertama, musyahin. Siapa musyahin? Orang yang musuhan. Ya. Yang kedua, waqatilin nafs, pembunuh yang belum tobat tentunya. Pembunuh yang belum tobat. Di hadis lain ada tambahan, yaitu musyrik. Orang musyrik juga termasuk yang tidak diampuni. Baik jemaah sekalian, ini hadis sahih, sudah saya sebut siapa aja para ulama yang meneliti kesahihannya. Nah, karena malam nisfu Sya'ban itu istimewa dan Rasulullah tidak memberikan rincian harus ngapain saat itu, maka itu menjadi ruang bagi para ulama di masa lalu untuk melakukan aktivitas kebaikan. Ada yang sholat, ada yang baca Quran. Kenapa? Memanfaatkan momen ampunan ini. Maka kita lihat di sebagian masjid, termasuk di Jakarta, Depok, dan seterusnya, di Indonesia, di Mesir juga, di Asia Tenggara juga, ya, mereka berkumpul di masjid, ada yang baca Quran, ada yang sholat, betul? Malam nisfu Sya'ban ada ya? Ada yang bawa air segala, ya. Ternyata itu memiliki dasar, ya. Nanti, ya, ini dia dasarnya nih. Imam Al-Faqihi. Itu slide keberapa ya di situ ya? 18 ya. Kita lihat di situ. Ini cukup panjang. Ya, kita bacakan terjemahannya aja. Penduduk Mekah dari dulu sampai hari ini maksudnya zaman Imam Al-Faqihi tahun 200-an Hijriah. Jika datang malam nisfu Sya'ban, maka mayoritas laki-laki dan perempuan keluar menuju Masjidil Haram. Ngapain mereka? Mereka sholat, tawaf, dan menghidupkan malam itu sampai pagi. Jadi bukan cuma sampai Isya doang, sampai pagi. Ya, baca Quran sampai khatam, dan mereka sholat. Ada juga yang sampai sholat 100 rakaat saat itu. Pada tiap rakaatnya membaca Al-Fatihah dan Ikhlas 10 kali. Lalu mereka mengambil air Zam-Zam. Nah, dari sini nih kenapa masyarakat kita ada yang mengambil air segala. Ini dari sini pendalilannya, air Zam-Zam. Kalau kita kan airnya air sanyo lain kita mas ini. Ya. Lalu meminumnya, mandi dengannya, dan juga menyembuhkan orang sakit dengannya, dalam rangka mencari keberkahan pada malam tersebut. Ya, ini dalil dari kalangan salaf tentang sebagian saudara kita yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sederetan ibadah. Dan ternyata ini juga dikatakan oleh, ya, para ulama lain. Ya, coba Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ulama yang dikenal sangat strict. Ya, dia sangat keras dalam bid'ah. Tetapi beliau mengatakan, idza sholal insan, jika manusia salat, ya, lailatul nisfi, ya, di malam nisfu Sya'ban wahdah sendirian, au fi jamaah atau berjamaah khassah secara khusus, kama kana yaf'alu tawaif minas salaf fa huwa ahsan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang salaf dulu, maka itu baik, maka itu lebih baik. Lihat, jadi kata Ibnu Taimiyah, salat mau sendiri mau berjamaah di malam nisfu Sya'ban itu bagus. Baik, ada nggak sih ulama yang nggak setuju dengan hal ini? Ada. Siapa? Imam Malik. Imam Malik, Madinah dia. Atha Al-Khurasani. Ya. Kemudian Al-Auza'i dari Syam pun juga mengatakan begitu. Ini Ibnu Abi Malikah dan seterusnya, yang mereka mengatakan itu bid'ah. Sementara Ishaq bin Rahawai, Khalid bin Mi'dan dan lain-lain mengatakan itu bukan bid'ah. Walhasil masalah malam nisfu Sya'ban, mereka sepakat itu malam yang utama, tapi mereka tidak sepakat dalam apanya? Dalam kegiatan ngapainnya, gitu, paham ya? Tentang malam nisfu Sya'ban adalah malam yang utama, mereka sepakat. Hadisnya jelas tadi. Tapi tentang apa yang mesti dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, itu ranah debatable mereka. Ada yang mengatakan cukuplah ibadah masing-masing di rumah aja lah. Sebagian mengatakan boleh ngumpul di masjid dengan beragam kebaikan tadi yang sudah kita bahas. Maka jamaah sekalian, karena ini masalah khilafiyah fikih, maka sikap kita seperti yang sudah sering kita bahas,
Nah, kita lihat di situ ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aita ar-rajul ya'malul amala alladhi qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanha." Jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, ya padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah engkau mencegahnya. Walaupun kita punya pendapat yang lain, ya, saya mah nggak melakukan itu. Yaudah, kita jangan mencegah orang yang melakukannya. Yang melakukan, ngelihat saudaranya yang nggak melakukan pun juga jangan ngasih komen yang nggak juga. Oh dia mah enggak ya, dia beda, Wahabi sama kita. Wah jangan gitu juga. Kalau kayak gitu perang tuh sama-sama Muslim nanti, ya. Nah, dengan melihat akhlak para ulama ini penting, ya. Kenapa? Supaya kita tidak direcokkan oleh masalah-masalah perdebatan fikih, ya. Kemudian masih di Sya'ban, larangan berpuasa setelah 15 Sya'ban. Ini pakai tanda tanya. Kenapa? Karena emang ini debatable juga. Berdasarkan hadis ini, idza kana nisfu min Sya'ban, jika datang nisfu Sya'ban, fa'amsiku anis saum, maka tahanlah diri kalian dari berpuasa hatta yakun Ramadan, sampai datangnya Ramadan. Jadi seakan-akan kalau udah tanggal 15 Sya'ban alias 16, 17 terus gitu sampai Ramadan jangan puasa. Ini hadisnya. Nah, kenapa kok diperdebatkan para ulama? Ternyata masalah sanad. Apa sanad? Jalur. Ini rawinya gimana? Ya, sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan sahih. Yang bilang dhaif Imam Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman Al-Mahdi, Yahya Al-Qattan dan lain-lain. Yang bilang sahih Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan seterusnya. Nah, yang bilang sahih tentu ini menjadi dalil jangan puasa, gitu. Yang bilang dhaif ini nggak jadi dalil sehingga terus boleh puasa, gitu. Nah, ada yang mencoba tanda petik mengkawinkan dua pendapat ini, mengkompromikan dua pendapat ini. Kata mereka, kalau seandainya ini hadis sahih, seandainya pun sahih, maka makna larangan ini adalah khusus bagi mereka yang fisiknya lemah. Karena khawatir kalau mereka terus-terusan puasa di Sya'ban, ketemu Ramadan, padahal mereka butuh tenaga, ya butuh stamina yang cukup. Jangan sampai mereka udah lelah sebelum waktunya. Ya, posisikanlah Sya'ban itu, puasa di Sya'ban sebagai warming up aja. Karena peperangannya bukan di Sya'ban nanti. Pertandingan utamanya di bulan Ramadannya. Nanti peregangannya 6 hari Syawal. Ya, ibarat olahraga kan begitu, ada pemanasan, ada pertarungannya, ya, ada cooling downnya, peregangannya di 6 hari Syawal. Baik, yang terakhir, larangan berpuasa di hari Syak. Apa Syak? Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini masih di ujung Sya'ban. Yang mana Rasul mengatakan, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari Syak, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu Rasulullah. Buat siapa larangan ini berlaku? Bagi mereka yang jarang puasa sunnah, sekalinya puasa milihnya tanggal segitu, tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Makanya disebut syak. Apa syak? Ragu, hari meragukan, khawatir dia sangka Sya'ban padahal udah Ramadan, maka disebut syak. Tapi bagi orang yang udah terbiasa puasa sunnah nih, ya misal dia puasa sunnah Senin Kemis biasa gitu, hari Senin pas banget tanggal 29, ya, atau tanggal 30 Sya'ban, maka buat orang kayak gini silakan, Rasul mengizinkan di hadis yang bawah. Kita lihat di situ, ila ayyakuna rajulun kana yasumu shaumah, ya, kecuali kata Rasul, ini ada pengecualian, larangan tadi nggak mutlak, kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan puasa sesuai kebiasaannya, falyasum dzalikal yaum, maka kata Rasul silakan dia berpuasa di hari tersebut, hari Syak tersebut. Jadi buat Bapak Ibu yang punya kebiasaan puasa Daud, selang-seling, pas jadwal puasa Daudnya pas banget tanggal 30 Sya'ban, lanjutin aja. Jadi larangan tadi berlaku buat mereka yang jarang saum sunnah, sekalinya puasa sunnah dia pilih sengaja banget tanggal 28 29 gitu. Baik jamaah sekalian, ini tentang Sya'ban. Ya, kita belum masuk Ramadan. Ini mau segini dulu atau kita langsung masuk ke Ramadannya? Itu cukup ya? Ya.